Di bagian bawah, penguasa Swan berat di tangan Xiaoyan jatuh ke tanah di samping Zhouxian. Debu beterbangan dan retakan besar seperti jaring laba-laba meluas dengan cepat di tempat penguasa Swan berat itu jatuh. Di satu sisi, wajah pucat Zhouxian tampak tak berdaya. Seteguk darah merah menyembur keluar dari mulutnya. Saat ini aura di tubuhnya sudah sangat lemah. Kemudian sosok Xiaoyan mendarat di tanah. Wajahnya tampak dingin. Tangannya terulur, kemudian kekuatan hisap menarik lengan yang patah. Zhouxian yang terbaring di tanah hanya bisa melihat lengan yang patah itu diambil oleh Xiaoyan. Kau orang yang tercela. Kembalikan cincin penyimpananku. Mendengar suara serak Zhouxian, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Sebuah seringai muncul dari sudut mulutnya saat berkata, "Tercela? Kata-kata ini benar-benar tidak cocok keluar dari mulutmu. Lagi pula jika kamu ingin mengatakan tercela, aku adalah Bandi dan aku tidak dapat dibandingkan denganmu." Zhouxian secara alami memahami arti dari kata-kata Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengambil penguasa Swan berat yang dimasukkan ke dalam tanah, lalu mengarahkan ujung penguasa Swan tepat di atas kepala Zhouxian. "Xiaoyan, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup." Ketika kata-kata itu jatuh, Doki di tubuh Zhouxian dengan cepat menjadi ganas. "Mengapa? Apakah kamu ingin mengancamku dengan meledakkan diri?" Xiaoyan mencibir saat melihat ini. Apakah kamu benar-benar berani membunuhku?" Sebagai elit Dodi, Zhouxian percaya bahwa Xiaoyan tidak akan berani melakukannya. Bagaimanapun ledakan diri dari seorang elit Dodi merupakan sesuatu yang mustahil untuk dapat ditanggung oleh Bandi. "Lalu mengapa jika kamu elit Dodi? Karena kamu sudah terluka parah, maka aku akan membunuhnya." Xiaoyan berkata dengan senyum dingin. Doki di tubuhnya dengan cepat melonjak. Sambil melambaikan penguasa Swan di tangannya, mulutnya terbuka lebar dan menampilkan teknik gelombang jiwa. Pada saat raungan itu keluar, kekuatan jiwa yang agung berubah menjadi gelombang yang menyapu tubuh Zhouxian. Kekuatan yang terkandung juga membuat Zhouxian kehilangan akal sehatnya. Seketika doki liar di tubuhnya juga terhenti. Xiaoyan tidak menunggunya pulih ketika penggaris besar di tangannya diayunkan. Suara pukulan keras terus terdengar. Setelah lebih dari 10 kali pemboman tanpa ampun dari penguasa Swan, setiap tulang di tubuh Zhouxian patah dan sosoknya langsung sekarat. Ketika penggaris raksasa di tangan Xiaoyan jatuh lagi, itu mengenai dada Zhouxian yang telah sepenuhnya menjadi cekung. Di bawah serangan ini, bahkan dapat dilihat bahwa bagian depan penguasa Swan hampir menembus punggung Zhouxian. Sementara tulangnya patah, darah merah mengalir dari punggungnya yang robek. Setelah aura Zhouxian benar-benar menghilang, baru kemudian Xiaoyan menghentikan serangannya dan menghembuskan napas panjang. Xiaoyan menatap lurus ke depan dan membiarkan tubuh Zhouxian yang telah kehilangan napasnya jatuh dari udara. Dengan lambaian tangannya, penguasa Swan dimasukkan kembali ke dalam cincinnya. Wajahnya yang sedikit pucat menunjukkan ekspresi lelah. Dengan kaki disilangkan, Xiaoyan duduk bersila di udara kosong. Matanya perlahan tertutup dan perlahan memasuki kondisi kultivasi. Namun pada saat yang sama, sesosok yang sedikit ilusi tiba-tiba saja muncul di belakang Xiaoyan seperti hantu. Orang ini adalah jiwa Zhouxian. Di bawah pemboman hebat tadi, tubuh fisik Zhouxian memang telah rusak parah. Namun dia diam-diam menyembunyikan jiwanya. Sekarang setelah melihat Xiaoyan memasuki kondisi kultivasi di depannya, itu memberinya kesempatan besar. Dalam kondisi ini, Zhouxian yakin bahwa dia dapat membunuh Xiaoyan sebelum dia bereaksi. Pada saat itu dia tidak hanya bisa mendapatkan kembali cincin penyimpanannya, tetapi dia juga membunuh Xiaoyan dan mengakhirinya. Dengan keserakahan ini, Zhouxian perlahan mendekati Xiaoyan, menggunakan satu telapak tangan sebagai pisau untuk membidik leher Xiaoyan dan ingin memotongnya. Tetapi pada saat berikutnya, wajah pucat Zhouxian tiba-tiba berubah. Xiaoyan yang telah memasuki kondisi kultivasi memiliki nyala api yang indah muncul di permukaan tubuhnya. Ketika Zhouxian sadar kembali, dia menemukan bahwa di ruang kosong di sekitarnya, 7 tenda hitam telah muncul yang telah menjadi pengepungan dan mengelilinginya. "Mencoba menyembunyikan jiwamu di hadapanku. Apakah kau lupa bahwa aku seorang alkemis?" Sementara wajah Zhouxian menunjukkan ekspresi ngeri, tubuh Xiaoyan yang awalnya duduk bersila di ruang kosong di depannya perlahan menghilang. Tak lama kemudian suara Xiaoyan yang dipenuhi ejekan perlahan terdengar dari belakangnya. Sebuah bayangan. Situasi yang tidak biasa yang muncul di depannya membuat Zhouxian sangat terkejut. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakangnya dengan ngeri. Di belakang Zhouxian, Xiaoyan menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman dingin saat dia menatap Zhouxian.
Kekuatan spiritual yang menakutkan dan dahsyat terus menyebar dari antara alis Xiaoyan. Pada saat yang sama, benang-benang energi misterius mengikuti arah Xiaoyan dan terus berkumpul di 7 tenda hitam yang mengelilingi Xiaoyan. Tenda-tenda ini adalah 6 tenda yang telah disatukan Xiaoyan menggunakan jalan agung kehampaan setelah ia memahami teknik jalan agung. Namun perbedaannya dengan sebelumnya adalah adanya tenda tambahan di dalam ke-6 tenda tersebut. Dalam pertempuran sebelumnya, Xiaoyan hanya menggunakan jalan agung untuk sesaat. Oleh karena itu Zhouxian tidak terlalu memperhatikan tenda-tenda aneh ini. Baru pada saat inilah Zhouxian mengamatinya dengan saksama setelah dikelilingi oleh 7 tenda ini. Ketika Zhouxian menemukan bahwa tenda-tenda hitam aneh ini berasal dari jalan agung, bahkan dengan kekuatan mentalnya sebagai seorang Dodi, ekspresinya tanpa sadar berubah drastis. Pada saat yang sama, mulutnya tanpa sadar mengeluarkan seruan keras. Ini adalah teknik kehampaan jalan agung. Bagaimana ini mungkin? Hati Zhouxian langsung menjadi sulit dikendalikan saat ia menyadari bahwa ini adalah jalan agung. Tidak peduli bagaimana ia memikirkannya, ia tidak dapat membayangkan bagaimana bocah kelas bandi dapat mengendalikan jalan agung. Kekuatan jalan agung itu sangat halus dan sulit ditemukan. Bahkan seorang ahli kelas Dodi kesulitan untuk memahaminya. Tidak ada yang tidak mungkin. Jika kamu masih saja keras kepala, maka aku akan hanya bisa mengatakan bahwa kamu bodoh dan tidak berpengalaman. Melihat ekspresi tidak percaya di wajah Zhouxian, Xiaoyan tersenyum dingin dan berbicara dengan wajah penuh ejekan. Mendengar perkataan Xiaoyan, raut wajah Zhouxian menjadi semakin serius. Baru pada saat inilah Zhouxian benar-benar menemukan bahwa kekuatan yang dimiliki Xiaoyan jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Siapa sebenarnya identitasmu? Dikelilingi oleh 7 tenda, Zhouxian hanya merasakan ketakutan yang sulit ditahan. Aura kematian tanpa disadari telah menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan, orang yang datang dari benua Doqi. Setelah mendengar perkataan Xiaoyan, raut wajah Zhouxian tiba-tiba menegang. Rasa terkejut di hatinya sudah tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Mungkin di benua Yuanwu beberapa orang sudah melupakan nama yang tidak bisa dianggap serius itu. Benua Doqi adalah benua yang tidak memiliki ahli selama ribuan tahun. Lambat laun, benua ini telah menjadi sejarah yang jauh di hati sebagian orang. Di hati kebanyakan orang di benua Yuanwu, benua Doqi mungkin sudah lama dianggap sebagai benua yang terbengkalai. Namun hari ini seorang pemuda berjubah hitam membawa penggaris berat berdiri di wilayah barat benua Yuanwu dengan sikap yang begitu arogan. Meskipun ia telah memprovokasi berbagai faksi, ia masih memiliki ekspresi tak kenal takut di wajahnya. Siapa yang akan percaya bahwa dia Xiaoyan sebenarnya berasal dari benua Doqi yang dianggap semua orang sebagai tanah tandus? Xiaoyan sama sekali mengabaikan ekspresi terkejut yang terpancar di wajah Zhouxian. Ia memberi isyarat dengan tangannya dan penguasa Swan sekali lagi mendarat di tangannya. Ujung penggaris itu turun. Tekanan angin yang kuat membawa badai yang menyapu. Setelah sedikit terkejut, Zhouxian kembali tersadar dan buru-buru berkata, "Tuan Xiaoyan, apakah kamu benar-benar harus membunuhku?" Merasakan aura ganas yang keluar dari bilah penguasa berat itu, mata ilusi Zhouxian tiba-tiba menyusut. "Bukankah kau mengatakan bahwa pertengkaran kita sebenarnya adalah kesalahpahaman sejak awal? Kalau begitu," sebelum kata-kata Zhouxian terdengar, Xiaoyan tertawa dingin. "Kau tidak perlu bicara omong kosong seperti itu. Kalau kau tak punya teknik lain, gunakan saja semuanya. Tidak peduli seberapa banyak yang kau katakan, kau tidak akan bisa menghindari kematian," ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama penguasa Swan berat yang tergenggam erat di tangannya tiba-tiba melambai. Saat kekuatan besar melonjak, suara siulan angin kencang juga terdengar di samping telinga Zhouxian. Dengus dingin yang dipenuhi kebencian keluar dari mulut Zhouxian sementara ekspresinya berubah. "Xiaoyan, bahkan jika diri yang terhormat ini bertarung sampai mati hari ini, aku pasti akan membuatmu membayar harganya dengan darah." Saat teriakan dingin dan ganas itu terdengar, tubuh ilusi Zhouxian tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat yang sama kekuatan hisap yang gila dan aneh tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Zhouxian. Hal ini membuat ekspresi wajah Xiaoyan sedikit berubah. Ketika kekuatan hisap dipancarkan, dia benar-benar terkejut karena merasakan bahwa kekuatan spiritual di dalam tubuhnya benar-benar terkoyak oleh kekuatan hisap aneh itu. Segera setelah itu teriakan keras tiba-tiba keluar dari mulut Zhouxian. Keterampilan jiwa tingkat D, teknik penguatan jiwa. Kekuatan hisap yang menakutkan tiba-tiba terpancar dari tubuh Zhouxian saat teriakannya keluar. Ekspresi Xiaoyan tanpa sadar berubah saat menghadapi kekuatan hisap yang menakutkan ini. Xiaoyan hanya merasakan bahwa kekuatan spiritual yang telah dilepaskannya di dunia ini ditarik oleh kekuatan hisap aneh yang tidak dapat dikendalikannya.
Kekuatan itu secara paksa dihisap ke dalam tubuh Zosian di depan mata Xiaoyan yang sangat terkejut. Terlebih lagi daya hisap ini tampaknya khusus dalam kekuatan spiritual. Dalam sekejap mata, ia telah dengan paksa menelan cukup banyak energi asal spiritual Xiaoyan. Setiap kali seberkas kekuatan spiritual Xiaoyan lepas dari kendalinya, rasa sakit yang hebat akan terpancar dari pikiran Xiaoyan. Rasa sakit yang hebat itu seolah-olah jiwanya sedang dicabik-cabik dengan paksa, menyebabkan ekspresi wajah Xiaoyan berubah drastis. Sial, keterampilan doa aneh ini benar-benar mampu menelan kekuatan spiritual orang lain dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Xiaoyan dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat yang terpancar dari dalam jiwanya. Wajahnya yang terdistorsi secara tidak biasa memperlihatkan keseriusan dan rasa sakit. Tidak disangka bahwa Zosian masih mampu melepaskan dua skill yang menakutkan, meskipun dia sudah menjadi anak panah di ujung lintasannya. Dengan tak berdaya, Xiaoyan hanya bisa mundur sedikit. Baru saat itulah daya hisap mengerikan yang menyelimuti tubuhnya berkurang. Hei, keterampilan jiwa kelas D. Sungguh tidak terduga bahwa Dodi bintang 2 benar-benar mampu memperoleh keterampilan jiwa kelas seperti itu. Sayangnya keterampilan Do ini terlalu aneh dan tidak mengikuti jalan manusia. Keterampilan ini ditakdirkan hanya untuk dipraktikkan oleh seseorang dengan pikiran ekstrim seperti itu. Sementara ekspresi Xiaoyan tampak serius, Guyo yang berada di dalam tubuhnya mengeluarkan suara agak menyesal. Gutua, apakah kau tahu cara menghadapi keterampilan jiwa orang ini? Akan sangat merepotkan jika orang ini dibiarkan terus berlanjut, kata Xiaoyan. Bocah, jangan remehkan elit Dodi dimanapun. Bahkan jika tubuh lawan terluka parah, kekuatan yang bisa dikeluarkannya seringkali jauh lebih menakutkan daripada yang bisa kau bayangkan. Perkataan Xiaoyan disambut dengan ejekan dari Guyao. Xiaoyan tertawa getir dalam hatinya setelah mendengar ini. Gutua, aku akan memperhatikan apa yang kau katakan di masa depan. Namun yang terpenting sekarang adalah menghadapi orang ini. Kalau tidak, aku mungkin akan benar-benar diseret ke kematian oleh orang ini, ucap Xiaoyan. Hei, meskipun keterampilan jiwa tidak mudah untuk dihadapi, orang ini hanyalah Dodi bintang 2. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kekuatan spiritual yang dimilikinya tidak dapat dibandingkan dengan milikmu. Jika di lain waktu, tentu akan sangat sulit bagimu untuk mengalahkannya. Namun orang ini saat ini sedang dalam kondisi spiritual. Kekuatannya telah berkurang setidaknya 80%. Keterampilan jiwa ini mungkin keterampilan jiwa kelas D. Tetapi terlepas dari seberapa kuat keterampilan jiwa itu, kekuatan pengguna adalah yang terpenting. Kamu harus menyadari hal ini. Dengan kekuatan spiritualmu saat ini dan bantuan api surgawi, seharusnya tidak sulit bagimu untuk menghancurkan keterampilan jiwanya. Guyo tampaknya tidak peduli dengan aura menakutkan yang ditunjukkan Zosian saat ini. Dari nadanya, tampaknya ada sedikit penghinaan yang terkandung di dalamnya. Xiaoyan tampaknya tiba-tiba melihat cahaya di hatinya ketika mendengar ini. Memang dia baru menyadari betapa menakutkannya keterampilan jiwa kelas D ini. Namun dia lupa bahwa Zosian saat ini sudah menjadi anak panah yang siap melesat. Mungkin keterampilan jiwa ini cukup kuat melawan orang lain, tetapi mustahil untuk menyebabkan kerusakan besar pada Xiaoyan yang dilindungi oleh api surgawi. Apa yang harus kulakukan sekarang? Haruskah aku menghancurkan dua skill miliknya dengan paksa? Tatapan mata Xiaoyan tajam saat menatap Zosian. Tangannya perlahan-lahan mencengkeram gagang penggaris itu dengan erat. Tidak, namun kata-kata Guyo membuat tubuh Xiaoyan yang baru saja akan bergerak tiba-tiba terkejut. Wajahnya yang baru saja pulih dengan cepat menjadi tercengang. Tidak, tanya Xiaoyan. Tidak. Bukan hanya kamu tidak boleh menyerang dengan paksa, tetapi kamu juga harus memberikan kekuatan spiritualmu kepadanya sehingga dia bisa melahapnya. Kata-kata Guyo selanjutnya membuat Xiaoyan semakin tercengang. Rencana macam apa ini? Dia tidak hanya tidak akan berurusan dengan Zosian, tetapi dia bahkan akan memberikan kekuatan spiritualnya untuk dilahapnya. Kamu bisa santai saja dan berikan saja kepadanya. Namun kamu harus terlebih dahulu menyatukan api surgawi ke dalam jiwamu. Guyo tertawa. Makna di balik kata-katanya membuat mata Xiaoyan berbinar. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Gutua, maksudmu, lakukan saja apa yang kukatakan. Aku yakin kau pasti akan memperoleh panen yang cukup baik. Meskipun cara ini mungkin agak berlebihan. Bukankah cara orang tua ini lebih kejam? Ucap Guyao. Xiaoyan akhirnya tersenyum dalam hatinya setelah mendengar ini. Pada saat yang sama matanya yang hitam pekat perlahan terangkat. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan api surgawi yang cemerlang segera bangkit dari dalam matanya. Gumpalan api surgawi diam-diam melonjak keluar dari pori-pori di seluruh tubuh Xiaoyan.
Mereka bergabung dengan kekuatan spiritual yang telah menyebar di sekitar tubuh Xiaoyan. Dengan menyatunya api surgawi, angin kencang yang mencabik-cabik kekuatan spiritual Xiaoyan pun terputus secara signifikan. Xiaoyan tersenyum dingin saat merasakan perubahan ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang tak terlihat pun menyebar dengan cepat. Sasarannya adalah Zosian. Karena kau ingin melahap kekuatan spiritualku, aku akan membiarkanmu melahapnya sepuasnya. Xiaoyan tertawa dingin. Dia melangkah maju dan perlahan berjalan menuju Zosian sambil memegang penggaris berat. Zosian merasakan keterkejutan saat melihat Xiaoyan tidak hanya tidak menghindar, sebaliknya dia berjalan ke arahnya. Segera setelah itu gelombang kekuatan spiritual yang agung dengan cepat menyerbu ke dalam tubuh Zosian saat kekuatan hisap aneh melonjak keluar dari tubuhnya. Xiaoyan, kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Kau jelas tahu bahwa diri yang terhormat ini akan melahap kekuatan spiritualmu. Tetapi kau masih berani melangkah maju. Kau seperti ngengat yang melahap api. Zosian tertawa terbahak-bahak. Namun mata Xiaoyan tidak menunjukkan sedikit pun riak di hadapan ini. Meskipun ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah pucat karena kehilangan kekuatan spiritualnya, Xiaoyan juga tahu bahwa cepat atau lambat ia akan mengambil kembali semua yang telah hilang. Terlebih lagi, pada saat itu hal-hal yang akan ia ambil kembali akan lebih besar dari ini.